Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Nah, ada yang baik Bu, ada yang alhamdulillah. Coba kalau Ibu tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi pelajaran pagi ini itu pelajaran apa? Bukan. Jadi pelajaran pagi ini adalah KKA. KKA. Oke, KKA. KKA itu insya Allah akan masuk dalam mata pelajaran baru. Kecerdasan, coding dan kecerdasan artifisial. Coba sebanyak murid ini ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Coding. Kalau bahasa Inggrisnya itu coding dan AI. Jadi bahasa Indonesia dari AI itu kecerdasan artifisial. Oke. Kenapa kalian itu generasi apa kalian? Ibu tanya. Kalian generasi apa? Bukan Gen Alpha. Oke, terserah, ada yang Gen Z, ada yang sudah masuk Gen Alpha. Kan kalian ada yang 2000 berapa? 2012, ada yang 2011 ya. Jadi ada yang Gen Z, ada yang Gen Alpha. Jadi kenapa kalian itu penting untuk mempelajari coding dan AI atau coding dan kecerdasan artifisial? Karena dunia kedepannya akan terus berubah. Berubah jadi apa menurut kalian? Ayo, ada yang bisa jawab? Berubah menjadi apa, Tiffany? Berubah menjadi lebih canggih. Semuanya serba digital, serba teknologi ya. Coba sekarang apa alat yang sudah menggunakan teknologi? Belanja sudah menggunakan teknologi. Belanja, siapa yang di sini sering belanja online? Nah, hampir semuanya di sini menggunakan belanja online. Sudah jarang lagi belanja tradisional yang di toko-toko ya. Kalian senang menggunakan belanja online. Nah, itu kalian sudah menggunakan teknologi. Terus misalnya ada nggak kalian mencari sesuatu, misal cari apa? Kalau di salah satu platform belanja mencari apa kalian? Enggak, kalau mencari barang yang ada di misal di Shopee, cari apa? Misal cari pena. Misal kalian cari pena, nanti muncul nggak bawahnya? Kemudian besoknya lagi kalian udah nggak cari pena, masih muncul nggak? Nah, itu yang dinamakan AI. Dia membaca ini kita. Kalau kita sekali mencari, dia terus mencari. Oke, siapa yang pernah main TikTok? Kalau kalian mencarinya, misal masalah pelajaran, dia keluarnya itu terus nggak? Nah, itulah yang disebut dengan AI. Nah, itu kenapa kalian perlu belajar dari, kalau tahun ini insya Allah itu dari SD sudah mulai belajar coding dan kecerdasan artifisial. Karena itu tadi dunia sudah berubah, cara kerjanya sudah berubah. Takutnya nanti kalau kalian tidak dikenalkan dengan coding dan kecerdasan artifisial, kalian akan tenggelam, akan ketinggalan zaman, nggak tahu lagi apa itu AI ya. Jadi dipelajari, setidaknya kalian mengenal apa itu kecerdasan artifisial dan coding.
Baiklah, di sini hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Oh ya, sebelum itu ada baiknya, kan Ibu sudah ada pengantar tadi, kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Fardan. Oke, baiklah, kita akan berdoa. Kita berdoanya yang ini aja, dalam hati saja. Oke, Fardan? Oke, sesudah itu Ibu ingin bertanya, siapa yang enggak sekolah hari ini? Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah, kelas 8 ini orangnya rajin-rajin, jadi masuk terus, gak ada yang izin sakit ya, karena kelas 8 itu selalu apa? Prepare, karena kita sudah belajar tentang penjadwalan, ingat gak? Jadi waktunya tidur. Pernah nggak kalian bikin jadwal? Nah, itu waktunya bangun. Nah, itu termasuk apa penjadwalan kemarin? Termasuk ke berpikir komputasional. Oke, sebelum kalian sudah nggak sabar pengen belajar berpikir komputasional, tapi kita ada baiknya melakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya mau kita yang pakai musik atau pakai tepuk saja? Senang ya kalian kalau yang bermusik-musik ya? Oke, bisa semuanya berdiri dulu kalau mau melakukan itu ya. Kalau misalnya di bangku sempit, boleh keluar dari bangku, di sampingnya, di depannya boleh. Iya, boleh. Karena kalian sudah tidak sabar ingin belajar sampai lupa tadi ya, udah berjalan jauh. Sekarang Ibu tanya dulu, ada yang masih ingat apa pengertian berpikir komputasional? Ayo, gak apa-apa, gak usah malu-malu, dikit aja gak apa-apa. Siapa yang masih ingat tunjuk tangan, gak usah malu-malu. Gak ada yang mau bantu Ibu, siapa yang masih ingat? Ayo Putri, ingat? Tiffany, siapapun, gak apa-apa, gak harus orang-orang itu. Ica, apa? Menyelesaikan masalah. Ada lagi yang lain? Yanti kayaknya mau jawab deh. Apa ya pengertiannya? Dikit aja. Menurut kalian apa berpikir komputasional? Aruni? Kan tadi udah di-spill sama si Tiffany, menyelesaikan masalah katanya. Nah, yang lain ada kepikiran nggak? Menyelesaikan masalah dengan efektif, tidak membuang-buang waktu. Nah, gitu dong. Kemudian coba Ibu bertanya lagi dengan kalian.
Pernahkah kalian tidak sadar menerapkan berpikir komputasional di kehidupan kalian sehari-hari? Ayo, pernah? Siapa yang pernah, tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan yang tinggi dong. Gak usah malu, keteknya bau. Coba Grace dulu, apa di kehidupan sehari-hari kau menerapkan apa dari berpikir komputasional? Salah satunya apa? Kan ada 4. Ada algoritma, dekomposisi, kemudian pola, kemudian ada lagi satunya abstraksi. Nah, apa yang mau terapkan di kehidupan sehari-hari? Apa, Grace? Ica, siapa yang ingat? Siapa saja? Siapa yang pernah menerapkan? Kan katanya tadi sudah semua menerapkan, hampir semua. Apa saja? Sebutkan. Gak apa-apa, misal Bu, aku masak mie, boleh. Apa? Mencuci piring, oke, boleh. Apa lagi? Hah? Mencuci baju, boleh, pinter. Siapa lagi kelompok ini belum ada suaranya? Membuat kue, yang ini benar. Yang ini apa? Membuat teh. Jadi semua kehidupan kita sehari-hari tidak sadar kita sudah melakukan berpikir komputasional. Dari bangun tidur. Siapa yang di sini ada jadwal di rumah? Pokoknya aku bangun jam segini. Kemudian nanti habis bangun tidur membersihkan tempat tidur. Siapa yang gitu? Hah? Iya, Putri begitu. Jadi itu tidak disadari, itu sudah diterapkan dekomposisi. Jadi dia malam-malam tuh sudah menyiapkan dulu ini untuk sekolah besok. Siapa yang kayak gitu? Bajunya, apa lagi? Ya, jilbabnya, sepatunya, kaos kakinya, jadwal bukunya, ya kan? Apa Farda? Lem? Hah? Oh, ikat pinggang. Aduh, ibu nggak tahu bahasanya. Pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian pernah nggak kalian membuat sesuatu tidak sesuai urutannya? Apa? Masak mie tidak sesuai urutannya? Loh, kok nggak sesuai? Nanti salah dong. Sudah direbus, sudah mateng-matengan, nah bumbunya belum itu. Nah, itulah pentingnya belajar algoritma supaya kita tahu tahapannya. Coba gunanya apa? Gunanya apa kita ada tahapannya? Agar apa? Agar secara berurutan dengan benar. Apa sih Pak? Agar lebih paham. Yang lain? Agar yang dibilang Pak apa tadi? Agar efektif. Jadi nggak membuang-buang waktu. Ada langkah-langkahnya ya. Jadi itulah gunanya algoritma supaya kita dalam mengerjakan sesuatu tidak membuang-buang waktu. Oke. Sebelum itu kita ada baiknya mengetahui tujuan. Jadi sebelum berjalan jauh kita belajar tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Kita sama-sama membaca apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba ada yang bisa membantu membacakan? Siapa? Yang mau? Fardan, baca nomor 1 kelihatan nggak? Kebesaran Bu. Nah ini nomor 1. Tujuan pembelajaran kita apa? Jadi diharapkan hari ini kalian dapat memahami apa itu algoritma dan dekomposisi. Nomor 2, siapa yang bersedia? Ica, siswa. Iya benar. Jadi diharapkan sudah belajar ini siswa dapat memecah suatu masalah dari yang besar menjadi langkah-langkah yang kecil. Oke, yang ketiga siapa yang mau membaca? Rani, oke. Apa Rani? Nomor 3.
Jadi yang ketiga tujuan pembelajarannya siswa dapat menyusun algoritma sederhana dari masalah kita sehari-hari. Kemudian sudah ini ya, tadi kita sudah bahas apa itu berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 komponen. Pilar ada 1 itu dekomposisi. Kemudian yang kedua itu pengenalan pola. Pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Jadi pada hari ini yang akan kita dalami itu dekomposisi dengan algoritma. Dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, dan algoritma menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Oke. Nah ini contohnya dekomposisi itu apa itu? Pesta dipecah menjadi, maksudnya bukan pesta dipecah. Jadi misalnya kalian akan mengadakan pesta ulang tahun. Nah itu kan merencanakan pesta ulang tahun. Jadi biar pesta ulang tahunnya itu berjalan dengan lancar, pertama itu mencari tempat di mana yang kalian akan mengadakan pesta. Apa di restoran? Kalau di sini di mana? Di rumah. Ada yang pernah merayakan di Abizar Fried Chicken? Pernah. Nah itu salah satunya mencari tempat, kemudian memilih menu. Siapa sini pernah merayakan ulang tahun? Ada? Rani. Di ini juga milih makanannya juga, kemudian mengirim undangan, menyimpan dekorasi, menyiapkan dekorasi. Kemudian yang algoritma, coba di situ apa? Menyusun jadwal. Itu contoh-contohnya ya. Kemudian kita ke ini apa ini? Nah ini dekomposisi. Ada yang pernah nggak ngalami ini? Coba dibaca. Contoh dekomposisi itu mencari barang yang hilang. Pertama itu ingat kapan terakhir digunakan. Ya. Misalnya apa yang sering hilang di rumah kalian? Sisir, Bu. Yang lain? HP. Coba ingat, pertama kali yang kalian lakukan itu apa? Mengingat-ingat kapan ya terakhir? Ya, kapan terakhir aku makainya ya? Kemudian apa lagi? Periksa tempat umum, meja, apa lagi? Ruang tamu, kamar. Benar. Kemudian periksa tempat spesifik dalam tas. Apa dalam apa lagi situ? Dalam kantor. Dalam kan? Loh mana? Dalam kantong udah nggak apa-apa. Berarti ini ada kendala listrik apa ya? Nah itulah penjelasan dari Ibu ya, sekilas. Kemudian ini coba Fadli bisa diperiksa nggak? Kenapa mati? Iya. Udah nggak apa-apa ya, udah. Berarti kita nggak direstui pakai ini ya. Yang jelas kalian sudah tahu ya. Jadi nanti misalnya Ibu ada contoh. Contohnya sudah Ibu kasih sama kelompok 1, 2 tadi? Oke, biar Ibu jelaskan lagi. Sekarang Ibu kasih contoh yang dekomposisi. Dekomposisi. Tentang sering terlambat. Siapa di sini yang sering terlambat ke sekolah? Grace. Oke, temanya tema terlambat ke sekolah. Jadi pemecahan masalah kenapa kalian sering terlambat ke sekolah, apa saja yang
perlu diperbaiki agar kalian tidak terlambat ke sekolah apa? Bangunnya cepat, betul sekali. Bangun tidur lebih cepat. Misal biasanya jam 6, bangunnya jam 5.30. Kemudian apa lagi setelah bangun? Hah? Betul banget, menyiapkan baju. Bersiap-siap. Ya, bersiap-siap. Kemudian apa lagi? Makan cepat, Bu. Makan cepat, betul. Makan. Hah? Oh ya, mandi dan sarapan. Oke, siapa yang sarapan dulu dan siapa yang mandi dulu? Mandi dulu, yang ini? Yang itu? Mandi dulu baru sarapan. Siapa yang sarapan dulu baru mandi? Menurut kalian, ini menurut kalian saja, bukan berarti benar atau salah. Mending sarapan dulu atau mandi dulu? Mandi dulu. Kenapa nggak sarapan dulu? Kan ada cabai-cabai, nanti kita sikat gigi biar bersih giginya. Nggak pernah sarapan. Jadi menurut kalian baiknya sarapan dulu apa tidak sarapan? Lebih baiknya apa? Tidak sarapan. Aduh, nanti nyampe sekolah keroncongan, nggak konsentrasi. Oke, langkah selanjutnya apa? Sudah mandi, sarapan, ngapain lagi? Ganti baju dan berangkat ke sekolah. Nah, inilah langkah-langkahnya supaya tidak terlambat ke sekolah, yaitu bangun tidur lebih cepat, bersiap-siap, mandi dan sarapan, ganti baju dan berangkat. Nah, yang ini komposisinya. Kalau algoritmanya apa? Langkah-langkahnya apa? Algoritmanya apa? 1. Nah, apa? Bangun. Oke, bangun pakai jam kalau ini. Bangun jam 5.30. Betul, pinter-pinter kelas ini. Kemudian apa lagi? Menyiapkan baju. Nah, oke, kita pakai jamnya. Menyiapkan baju. Lampu yang nyiapin baju nyampe bermenit-menit. Ini nggak pakai sembayang gitu? Tidak. Aduh, tidak. Berarti nomor 2 kita sholat dulu ya. Kemudian menyiapkan, baru menyiapkan alat-alat ya, apa buku apa ya. Kemudian nomor 4 apa? Mandi boleh. Kemudian nomor 5 apa? Sarapan. Yang terakhir berangkat ke sekolah. Bisa semuanya? Bisa. Nah, kalau sudah bisa, ada pertanyaan. Oke, sebelum Ibu membagi LKPD-nya, ada pertanyaan tidak? Nah, ini kelompoknya sudah Ibu bentuk tadi sebelum kita mulai ya. Jadi Ibu sebut ini kelompok 1, ini kelompok 2, rombongan Grace kelompok 3, ini kelompok 4. Ibu bagi LKPD-nya, ini temanya belanja ke pasar ya. Ini kelompok 1, buat nama kelompoknya ya. 2. Sudah terima semua LKPD-nya? Sudah dipikirkan solusinya? Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk berdiskusi. Rencananya apa dulu sebelum ke pasar ya? Oke, dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu
20 menit. Ada yang mau dicoret-coret? Lihat contohnya ya. Kalau butuh coret-coret, waktu diskusi 5 menit lagi ya. Nanti pas diskusi itu ada ketua yang memperkenalkan anggotanya ya. Kemudian ada yang membaca atau menyajikan hasil diskusinya. Oke, bisa ya, kita belajar, apa-apa, salah dikit ya apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Ada yang sudah siap kelompoknya?
ada yang bersedia maju ke depan? Kalau tidak ada yang bersedia, kita undi. Gimana? Mending diundi apa kesadaran sendiri? Jadi karena waktunya tidak bisa 4 kelompok yang maju semua, ibu minta 2 atau 3 gitu. Siapa yang berkesadaran diri? Ini kelompok ini, satu lagi. Ada? Mau? Boleh ya. Kalian persiapan dulu, maksudnya cara bahasanya gitu ya. Nanti kita maju ke depan. Oke? Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Sudah siap? Jadi ibu senang belajar di kelas ini, nggak usah disuruh aja, bersedia maju ke depan ya. Jadi ibu kasih ini dikit, perbedaan berpikir tetap dan berpikir bertumbuh. Jadi menurut kalian bagus yang tetap apa bertumbuh? Kalau bertumbuh itu kalian mau berkembang, ya pemikirannya mau berkembang, nggak harus disuruh, harus inisiatif. Nah itu bagus ya. Jadi besok lagi kalau belajar di kelas, nggak usah disuruh. Siapa yang mau maju ke depan? Saya bu, saya. Nah itu ada nilai plusnya kalian. Karena kalian itu memang dituntut aktif ya, nggak pasif. Kalau pasif itu diam, hanya disuruh gitu ya. Sudah siap kelompok 1? Boleh, ayo kita coba maju ke depan. Semangat dong, Fadli, Aldo. Sini, sebelah sini, sebelah sini. Siapa yang jadi ketua? Boleh. Ayo yang lain kita simak dulu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini merepresentasikan sejak kelompok kami. Perkenalkan nama saya Tiara. Di sini kami akan menjelaskan tentang berpikir yaitu tema belajar belajar bahasa. Tulis di sini kami akan menuliskan tugas yang perlu dilakukan untuk belajar bahasa. Yaitu yang pertama adalah membuat uang dan daftar belajar. Satu orang aja nggak apa-apa. Dekomposisi 1 orang, nanti yang algoritma 1 orang. Ya disimak apakah sama atau nggak langkah-langkahnya ya. Oke. Berangkat ke pasar. Ketiga, mencari pedagang yang menjual barang yang dibutuhkan. Dan keempat, menanyakan harga barang. Dan kelima, membeli barang sesuai kebutuhan. Oke. Nomor 6, membayar dan menerima kembalian. Dan yang terakhir nomor 7 adalah membawa belanja pulang ke rumah. Oke, yang akan kita bahas ini, yang akan kita bacakan dekomposisi dulu apa langsung algoritma? Dekomposisi dulu. Jadi itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan? Ibu tanya kelompok 2 dulu. Ada beda nggak? Di bagian mana yang beda? Jadi langkahnya mana dulu menurut kalian? Enggak, jadi dijelaskan bagi perbedaannya saja. Di bagian mana yang beda? Kenapa beda? Alasannya apa? Alasannya karena gitu. Karena apa? Boleh berdiri nggak apa-apa. Nah, bunga mau maju, maju. Mau membaca?
dulu baru mencari. Jadi mana yang benar? Apakah? Hah? Oke, Ibu minta pendapatnya Rani. Menurut kelompok 4, kelompok 3 membeli dulu apa mencari pedagangnya dulu? Mencari harga yang tepat baru membeli. Oke, itu kan nggak apa-apa pendapat ya, beda pendapat ya Papa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh ajukan pertanyaan tentang dekomposisi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang algoritma. Semuanya simak. Suaranya kedengaran nggak? Ayo dikuatkan lagi salsa. Yang lain saya coba yang lain kedengaran nggak? Memang lu suara salsa. Coba pagi aja yang baca deh. Punya. Ya yang lain sih mak mau informasi suaranya. Kalau nggak ibu kasih mic ini loh. Ya, ini mau. Yang lain simak. Atau siapkan uang dan tulis daftar belanjanya. Jam 6 lewat 55. Pergi ke pasar jam 7 jam 4. Cari pedagang yang menjual barang dibutuhkan. Jam 7 lewat 15. Pilih barang yang sesuai jam 5. Jam 7 lewat 20. Tanya harga barang. Bayar ke pedagang. Ambil barang dan bayarnya jam 7 lewat 20. Sudah? Oke, ada yang menyimak tadi kelompok lain? Jawabannya ada perbedaan. Coba, kan sudah dipaparkan tadi dekomposisi dengan algoritma. Ada pertanyaan untuk kelompok 1. Tadi katanya ada yang mau bertanya Rani ya? Rani apa? Apa Rika tadi? Kelompok Rika ya? Ada tadi? Katanya Bu kayak bertanya. Gak apa-apa. Ayo, boleh. Ayo, perkenalkan dari kelompok mana dulu? Rika. Dah. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Namanya dulu. Suaranya keras. Saya ingin bertanya. Yang lain simak ya. Jadi kelompok 2 itu bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaat algoritma dalam berpikir komputasional? Jadi sesudah kita belajar ini, apa manfaatnya? Oke, bisa dijawab kelompok 1? Karena dengan langkah-langkah yang Jadi algoritma
Berikut saya akan membacakan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang berbelanja ke pasar. 1. Menyiapkan uang dan daftar belanja. 2. Berangkat ke pasar. 3. Mencari pedagang yang menjual barang yang dibutuhkan. 4. Membeli barang sesuai kebutuhan. 5. Menanyakan harga barang. 6. Membayar dan menerima kembalian. Membawa belanjaan. Jawabannya mana? Itu yang mana? Sesuai urutannya, sudah. Ya. Silakan lanjut. Oh ya, sebelum itu Viola, kita akan membahas algoritma dulu atau langsung dua? Hah? Langsung algoritma. Oke, boleh lanjut algoritma. Ulang dari awal. 1. Siapkan uang dan tulis daftar belanja. 2. Pergi ke pasar. 3. Cari pedagang yang menjual barang yang dibutuhkan. 4. Pilih barang yang sesuai kebutuhan. 5. Tanya harga barang. 6. Bayar ke pedagang. 7. Ambil barang dan kembalian. 8. Pulang ke rumah membawa belanjaan. Oke, ini hasil dari kelompok 2. Ada perbedaan? Yang mana? Nggak ada waktu. Langkah-langkahnya ada beda? Tidak ada. Yang sebelah situ? Sama semua? Kok bisa? Sama semua? Berarti tadi Ibu ada notis apa? Menandai. Jadi kalian kelompok ini tadi pilih barang dulu baru tanya harga. Iya. Apa menurut kalian mending bertanya dulu atau memilih dulu? Misal ada uak-uak ini cabe ya, ke pasar. Tanya dulu, apa sudah duduk pilih-pilih baru tanya harga. Misal ada cabai bagus, ada cabai jelek kan Bu. Ini dulu dah sebuah baju. Kita nyari-nyari ini dulu. Jadi pilih dulu baru tanya harga gitu. Ayo. Tanya dulu dah. Oke, tanya dulu alasannya apa? Ibu pengen dengar alasannya. Nah, belum Tanya dulu. Kita bisa milih harga kalau tidak jadi. kalau pendapat Grace Ibu pengen dengar. Jadi kalau kamu yang penting kualitas harga tak masalah. Kan ada harga yang kualitas. Oke, nggak apa-apa perbedaan pendapat nggak apa-apa. Ada lagi pendapatnya tanya dulu atau pilih dulu. Tanya dulu berarti cocok harga baru pilih barangnya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya kelompok 3? Oke, Rani silakan. Apa? Oh, karena dia ingin kalian itu kan tadi sudah Pak tentang belanja pasar. Dia ingin contoh lain. Bisa nggak kalian mencontohkan urutan membuat teh manis, bukan es teh manis ya, tapi teh manis. Yang lain simak ya. Ada yang mau menjawab? Fardan, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang berikut. Masukkan gula dan teh. 3. Seduh dengan air panas. Memang gitu nadanya. Aduh. Nggak bisa. 1. Siapkan gelas dulu gitu. 1. Siapkan gelas. 2. Masukkan gula dan teh.
Ya. Itu dengan sayur karam. Itu juga larut. Ya. 5 sajikan. 5 sajikan. Ada yang misal ada yang lain Bu, kalau aku ini dulu, ada nggak? Kemarin apa kita nggak diaduk, ada yang nggak diaduk ya? Ada yang pakai gula. Ada yang nggak pakai gula katanya. Oh. Jadi gimana Rani? Jelas, sudah jelas? Kalau sudah jelas, ada tambahan lainnya? Tidak ada. Tidak ada, silakan ditutup dulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok kita. Jadi kita sudah belajar hari ini tentang apa tadi? Satu, dekomposisi. Yang kedua, jadi Ibu ingin bertanya, kan sudah dipelajari. Mana tahu kalian masih ingat. Nah itulah yang bisa menjadi pertanyaan. Bagus ya. Jadi menurut kalian apa keuntungannya membuat daftar belanja sebelum ke pasar? Apa keuntungannya? Ada yang bisa menjawab? Biar ingat. Ada lagi? Biar mempercepat waktu, betul. Agar efektif. Ada lagi? Yang tadi biar cepat, biar ingat, biar tidak lupa habis pas aduk di angkot. Jadi kalau ada catatannya, kita tinggal pertama kita beli apa? Kalau ke pasar beli cabai, sayur, ada lagi? Beli tomat. Jadi pertanyaan Ibu tadi, keuntungannya supaya apa? Untuk tidak membuang waktu dia sat-sat ya, biar cepat langsung. Ini tujuannya beli cabai ya cabai Bang. Enggak nengok baju dulu, itu namanya membuang-buang waktu. Oke, yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara menghemat waktu saat berbelanja? Hah? Beli yang dibutuhkan dulu Bu, betul. Ada lagi jawabannya? Cari yang dibutuhkan. Cari yang dibutuhkan, betul. Ada lagi? Biar menghemat waktu, tidak membuang-buang waktu. Caranya bagaimana? Susun langkah-langkah. Dari rumah tidak menyusun langkah-langkah, boleh. Itu kalau susun langkah-langkah itu menerapkan apa tadi? Algo? Ada lagi? Biar menghemat waktu belanja ke pasar. Ada caranya. Jangan ngobrol di pasar. Jadi kalau ada kawannya Ica, nggak ada kawan. Ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi jika kita tidak membuat rencana? Akan lupa saat pasar. Akan lupa saat ke pasar. Ada lagi? Gak ada buat rencana. Main eBay, main pergi saja ke pasar. Apa yang terjadi? Ibu minta pendapat kalian. Apa yang terjadi? Tidak beraturan. Belinya tidak beraturan karena tidak ada daftar belanja. Ada lagi? Masalah waktu? Kalau tidak buat rencana? Menghabiskan waktu, boleh. Itu kelompoknya si Asipang apa? Apa pendapatnya kalau kita tidak membuat daftar? Apa? Hah? Belinya berantakan, boleh. Ya. Nah, itulah pertanyaan dari Ibu. Kemudian Ibu ingin siapa yang mau merefleksikan? Mau merefleksi? Jadi apa yang sudah kalian dapat hari ini apa? Hah? Ya materinya apa? Apa tadi?
buat kalian. Terus ibu ingin bertanya, apa yang membingungkan kalian? Bingung nggak? Yang mana? Bagian mana? Waktu bingung. Yang lain ada yang bingung? Nggak ada yang bingung. Kemudian yang menurut kalian sangat bermanfaat yang mana? Menyusunlah langkah menjadi sangat bermanfaat ya. Sekarang ibu ingin tes tertulis. Silakan buka bukunya. Ambil. Ada bukunya di depan. Ada pena. Siapa pena dan buku? Siapa ya? Semuanya. Ada. Mana pena Opa? Ditulis ya pertanyaannya. Sebutkan langkah-langkah. Kayak gini. Sebutkan langkah-langkah memasak mie. Jadi kalian membuat
hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang representasi data ya. Jadi Ibu berharap kalian di rumah nanti buka di buku atau di Google materi tentang representasi data untuk pertemuan selanjutnya. Baik, kita sudah dapat banyak ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih diucapkan kepada kelompok yang sudah menampilkan yang terbaik pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.